Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa mahasiswa Universitas Terbuka Fakultas Ekonomi Program Studi S1 Manajemen yang saya banggakan. Sesi 2 tutorial online mata kuliah manajemen telah dibuka. Anda dipersilakan untuk membaca materi 2 dan materi pengayaan yang telah tersedia. Atau lengkapnya Anda bisa mempelajari buku materi pokok EKMA 4116. Materi pembelajaran pada sesi 2 ini adalah mengenai lingkungan organisasi. Mana diambil dari buku manajemen penulis Bapak Mamdu M. Hanafi dari Universitas Terbuka 2021. Adapun tujuan dari materi ini kita diharapkan mahasiswa bisa menjelaskan ya mengenai lingkungan organisasi itu apa saja ya, mulai dari definisinya, berikut juga etika bisnis dan tanggung jawab sosial dan globalisasi ya. Baik, kita akan mempelajari lingkungan organisasi dahulu ya, kemudian baru etika bisnis dan tanggung jawab sosial, dan terakhir globalisasi. Lingkungan dalam organisasi itu ada lingkungan umum ya, kemudian juga ada lingkungan internal ya. Kalau lingkungan umum itu masuk ke lingkungan eksternal ya. Jadi apa saja bagian dari lingkungan eksternal, lingkungan internal, nanti kita akan bahas di berikutnya ya. Jadi lingkungan internal itu atau internal environment adalah lingkungan yang berada dalam organisasi yang terdiri dari karyawan, manajemen, dan budaya organisasi. Kalau lingkungan eksternal ya atau organizational environment itu meliputi semua elemen yang berada di luar organisasi, tetapi berpotensi mempengaruhi organisasi lingkungan itu ya. Jadi terdiri dari atas apa saja lingkungan eksternal, ada lingkungan umum ya, ada lingkungan tugas. Nah, kalau lingkungan umum itu tadi dia mempengaruhi organisasi secara tidak langsung ya. Ada lagi kalau lingkungan tugas, dia itu mempengaruhi ya secara langsung. Jadi dia meliputi seperti pemasok, pelanggan gitu ya. Kemudian secara strukturalnya ya, jadi di bawah lingkungan internal dan eksternal itu ada kita sebut dengan kalau internal mikro, eksternal makro ya. Kalau mikro itu ada lokal, internasional ya, sama dengan eksternal. Tapi untuk yang lingkungan internal itu dia lebih kepada yang langsung berhubungan dengan organisasi ya. Sedangkan untuk yang eksternal dia lebih menyeluruh gitu ya. Nah, kemudian untuk lingkungan eksternal sendiri ya, tadi sudah kita jelaskan sebelumnya, ada lingkungan umum dan industri. Jadi kalau lingkungan umum itu dia meliputi faktor ekonomi, sosial, politik, hukum, teknologi ya. Sedangkan kalau untuk lingkungan industri dia lebih kepada mikro gitu ya. Jadi seperti ancaman yang berhubungan langsung mempengaruhi organisasi ya, itu mulai dari pembeli, customer ya, produk pengganti, dan juga kompetitor. Nah, kemudian untuk lingkungan umum makro itu ada beberapa aspek ya, mulai dari perekonomian ya, mulai dari inflasi, suku bunga, kemudian juga teknologi ya, seperti perangkat-perangkat teknologi dan kekuatan hukum politik, mulai dari beberapa kebijakan ya, dan sosiokultural ya. Itu lebih pada nilai-nilai value yang di antara masyarakat. Sedangkan untuk lingkungan demografis ya, itu lebih kepada untuk populasi ya, mulai dari kelahiran dan juga usia ya, etnis ya, pendapatan ya. Jadi selain untuk wilayah dan juga dia
ada geografis, ada juga ada demografis. Kemudian lingkungan internal. Kalau internal ini langsung berhubungan dengan organisasi ya, seperti karyawan, manajemen ya, dewan direksi dan juga modal. Nah, untuk analisis lingkungan eksternal ya, yang pastinya ini lebih kepada seperti SWOT ya, kekuatan, kelemahan, ancaman, peluang ya. Kalau tujuannya itu kita sudah tahu itu ada berupa ancaman atau peluang. Sedangkan untuk ancaman sendiri itu untuk kondisi lingkungan umum yang dapat menghambat usaha ya kita. Sedangkan untuk peluang itu lebih kepada juga kondisi lingkungan umum ya. Jadi lingkungan umum ini bisa menjadi ancaman dan juga bisa menjadi peluang. Sedangkan berdasarkan proses ya, itu dia ada namanya pemindaian, scanning, mengidentifikasi tanda-tanda terjadinya perubahan, juga pengawasan, monitoring ya, dan juga forecasting ya. Jadi kita analisa ya, kira ini akan mempengaruhi tidak, dan juga peninjauan, ada assessingnya ya. Kemudian jadi itu tadi mengenai lingkungan organisasi. Kita akan masuk ke pelajaran yang kedua, yaitu etika bisnis dan tanggung jawab sosial ya. Jadi apa yang dimaksud dengan etika bisnis? Etika bisnis adalah rangkaian prinsip yang harus diikuti ya apabila kita menjalankan bisnis. Nah, sedangkan tanggung jawab sosial itu adalah pengakuan dari perusahaan bahwa keputusan bisnis itu dapat mempengaruhi masyarakat, baik itu komunitas dan lingkungannya secara luas ya, meliputi tanggung jawab perusahaan, pelanggan, karyawan maupun kreditor. Nah, kadang-kadang ada keputusan yang tidak etis yang timbul ya, dan itu bisa jadi menguntungkan diri sendiri ya, baik itu pemegang kepentingan, karyawan ya, ataupun ada praktek bisnisnya yang tidak etis ya, yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Nah, kemudian itu akan berhubungan dengan tanggung jawab kepada pelanggan. Nah, kalau tanggung jawab pelanggan ini dia dampaknya akan lebih jauh luas ya. Jadi kita harus bertanggung jawab pada kualitas ya, dan juga produksinya. Kalau bicara soal kualitas, otomatis produksinya juga harus berkualitas ya, dan juga yang terutama adalah penjualannya ya. Nah, kemudian untuk menjamin pertanggungjawaban sosial pada pelanggan, kita memerlukan tahapan-tahapan seperti mulai dari kode etik ya, baik itu dari produknya ya, dan juga kita selalu memantau setiap ada keluhan ya. Jadi kita selalu merespon komplain-komplain ya yang muncul dari pelanggan. Jadi kita akan tindak lanjuti demi untuk perbaikan kualitas dari produk di organisasi kita gitu ya. Dan juga kita mesti ada umpan balik ke pelanggan. Jadi dengan cara apa ya? Dengan cara kita harus memperbaiki lagi kualitas kita, pelayanan kita, seperti itu. Dan juga ini berhubungan juga dengan pemerintah, karena pemerintah juga ikut serta dalam menjamin tanggung jawab terhadap pelanggan ya. Jadi perlu ada peraturan pemerintah yang menjamin atas tersebut begitu ya. Dan juga tanggung jawab pada karyawannya apa? Kita harus ada rasa aman pada karyawan ya, perlakuan yang layak ya, dan juga memberikan kesempatan yang sama. Nah, kemudian kita juga bisa meyakinkan karyawan kita agar mereka bisa melakukan lebih produktif lagi bekerja, sehingga dampaknya itu akan lebih pada kualitas outputnya yang akan berlangsung dengan pelanggan ya. Nah, kemudian konflik ya, jadi jangan sampai ada terjadi konflik di internal karyawan sehingga terjadi PHK ya. Dan juga kita juga mesti ada tanggung jawab
terhadap pemegang saham. Nah, dengan cara apa kita harus meyakinkan bahwa keuntungan yang didapatkan atau modal mereka itu akan balik kepada mereka, ya. Jadi jangan sampai ada konflik-konflik terhadap kompensasi eksekutif yang berlebihan. Dan juga kita mesti ada tanggung jawab juga kepada kreditor, ya, masalah-masalah keuangan. Jadi manajemen itu harus diperbaiki dan otomatis pada lingkungan, jangan sampai terjadi produksi yang merusak lingkungan, ya, seperti ada polusi udara, ya, ataupun polusi tanah, limbah, ya. Dan jadi artinya kita keseluruhan elemen-elemen, ya, baik internal dan eksternal yang harus kita jaga, ya. Kemudian juga jika terjadi konflik dengan lingkungan, kita mesti mengatasinya, memberikan solusi yang terbaik. Dan ada juga komunitas, ya. Di komunitas ini kita dengan cara apa? Jika kita ada mendapatkan keuntungan dari organisasi, kita harus memberikan donasi-donasi, santunan sosial, ya. Jadi itu akan memberikan dampak yang baik kepada lingkungan sekitar, ya. Nah, dan juga harus ada pertanggungjawaban jika terjadi konflik, ya. Dan ini juga berhubungan dengan bisnis internasional, ya. Kalau kita bicara soal kompetitor, apalagi dengan zaman digital ini, bukan hanya dalam negeri tapi juga di luar negeri, ya. Nah, jadi dan otomatis itu akan berhubungan dengan biaya-biaya, baik biaya operasional, biaya lainnya, ya. Seperti itu. Nah, itu tadi mengenai pelajaran mengenai etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Nah, kita masuk kepada globalisasi. Ya, apa sih yang maksud dengan globalisasi? Globalisasi itu lebih kepada berasal dari kata global atau global, yaitu dunia, ya. Kalau kita bicara global itu bola dunia. Jadi kalau secara kamus bahasa Indonesia itu proses masuk ke ruang lingkup dunia. Nah, proses globalisasi ini sendiri dia lebih yang meluas, ya, mendunia. Jadi dia bisa merubah, pengaruhnya itu bisa merubah tatanan kehidupan bangsa, baik itu politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dan juga aspek-aspeknya, ya, ada kenegaraan, ya, seperti bidang politik, ya, bidang ekonomi, ya, dan juga sosial budaya, dan itu dia ada dampak positif dan negatifnya. Dan juga ada lagi pertahanan keamanan, ya, dan dampaknya itu bisa pengaruh pada seperti pasar bebas, ya, iptek, ya, budaya, bisnis dan lapangan kerja, dan itu bisa menjadi peluang atau menjadi ancaman, ya. Dan ya di dimensi globalisasi sendiri ada dimensi ideologi, ekonomi dan juga teknologi, ya, seperti itu. Jadi itulah tadi, ya, mengenai materi modul yang sesi kedua kita, lingkungan organisasi, meliputi etika bisnis dan tanggung jawab sosial dan juga globalisasi. Baiklah, itu saja, ya, pembacaan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dipelajari dan bisa dimengerti. Jika ada hal-hal yang belum dimengerti, silakan ditanyakan di forum diskusi. Baiklah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.